Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mukaromah, NIM 20040360042. Mata kuliah Analisa Konflik, dosen pengampu Bapak Tiastono Taufik. Di sini saya akan menjelaskan sedikit analisa konflik mengenai konflik pada perkebunan kelapa sawit, kasus di Desa Terantang, Manuk, Kabupaten Pelalawan, Riau. Latar belakang dari kasus tersebut yaitu ekspansi perkebunan kelapa sawit yang masih menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu dampak sosial dari perluasan perkebunan kelapa sawit yaitu konflik sosial. Tujuan dari analisis konflik ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis hubungan ekspansi perkebunan kelapa sawit dengan konflik sosial di desa tersebut. Ekspansi perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor pemicu konflik sosial di pedesaan. Ekspansi informal hanya menimbulkan konflik lahan, sedangkan ekspansi formal menimbulkan konflik yang lebih multidimensi, yaitu konflik lahan dan konflik pengoperasian perkebunan kelapa sawit. Dapat kita lihat analisis pohon konflik pada ekspansi informal melalui tipe swadaya, yaitu dari penyebabnya adalah lahan, masalah inti yaitu penambahan lahan perusahaan dan tata batas. Untuk efek atau akibatnya yaitu yang pertama gugatan hukum, yang kedua munculnya ketidaksukaan antar petani yang berkonflik, yang ketiga yaitu konflik antara masyarakat dan perusahaan. Selanjutnya dijelaskan bahwa pemekaran masyarakat yang mandiri atau swadaya dipengaruhi oleh keberhasilan masyarakat pendatang dalam usaha perkebunan kelapa sawit melalui program PIR Trans. Proyek PIR Trans merupakan paket pengembangan wilayah yang komprehensif yang terdiri dari komponen utama dan pendukung. Komponen utamanya adalah pengembangan kebun inti, pengembangan kebun plasma, pengembangan pemukiman yang terdiri dari pekarangan dan apartemen. Komponen pendukung meliputi pembangunan infrastruktur publik. Kelangkaan lahan merupakan faktor utama yang menyebabkan konflik terkait lahan di antara masyarakat perkebunan kelapa sawit. Selain itu, menimbulkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan ketika masyarakat menyerbu area konsesi perusahaan. Konflik ini mengakibatkan tuntutan hukum dan perbedaan pendapat antar petani. Dapat kita lihat pada gambar pohon konflik tersebut yaitu ekspansi informal melalui tipe lahan hibah. Penyebab utamanya yaitu lahan. Untuk masalah intinya yaitu tata batas dan efek atau akibatnya yaitu yang pertama pendekatan secara adat oleh pembatin, yang kedua dibangunnya drainase sebagai batas kebun, yang ketiga warga pendatang bekerja sebagai karyawan perusahaan, yang keempat hasil panen langsung dijual ke perusahaan, yang kelima yaitu keresahan warga. Dilihat dari pohon konflik tersebut yaitu ekspansi perkebunan kelapa sawit tidak hanya karena kewenangan legal formal yang diberikan kepada pemerintah, tetapi juga karena kekuatan budaya lokal yang diberikan kepada tokoh masyarakat. Yang keduanya bisa terjadi secara bersamaan. Pembantin memperluas perkebunan kelapa sawit milik otoritas budaya setempat untuk melestarikan Desa Lama Terantang Manuk, yang merupakan desa yang penduduknya asli tidak lagi tinggal sampai dipindahkan ke area jalan. Trans Sumatera membawa orang ke sana di wilayah Jawa Barat. Ekspansi melalui subsidi ini menimbulkan konflik batas tanah di PT antara SPB dan masyarakat penerima hibah lahan dari pembantin. Untuk menyelesaikan konflik tersebut, pembantin mengikuti pendekatan konvensional dengan menceritakan kepada perusahaan tentang sejarah dan asal-usul negara tersebut. Dari upaya tersebut yaitu terbukti sangat efektif dalam menyelesaikan konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan, sehingga para pihak mencapai beberapa kesepakatan, yaitu yang pertama perusahaan akan membuat saluran drainase di sepanjang perbatasan. Yang kedua, perusahaan akan membantu masyarakat untuk membuka lahan baru. Yang ketiga, hasil panen kelapa sawit masyarakat akan dijual kepada PT SPB. Yang keempat, masyarakat juga berperan sebagai karyawan di PT SPB. Dalam kasus konsensi lahan, hubungan antara perluasan dan konflik digambarkan pada alat pohon konflik tersebut. Nah, di sini konflik antara masyarakat dan perusahaan tidak selalu berdampak negatif.
Akan tetapi juga dapat berdampak positif seperti halnya kerjasama antara para pihak konflik. Maka dari itu, ekspansi perkebunan kelapa sawit menimbulkan konflik-konflik baru yang belum pernah terjadi sebelumnya pada masyarakat desa tersebut. Pola ekspansi secara informal hanya mengakibatkan konflik lahan ataupun konflik tenurial, dan adapun pola ekspansi secara formal mengakibatkan konflik yang beragam, yaitu konflik lahan serta konflik akibat aktivitas perkebunan besar, dan keduanya bisa terjadi bersamaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai analisa konflik perluasan kebun sawit tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.